Selamat pagi saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena Tuhan menyediakan masa dan tempat ini bagi kita untuk beribadah, menyembah Dia semada. Kita berada di gereja maupun saudara dan saudari yang mengikuti ibadah ini dalam talian. Pada hari ini kita ada dua perkara yang istimewa. Yang pertama, kita bertemu dengan Tuhan dan ini adalah perkara yang sangat baik karena kita bertemu dengan pencipta kita untuk kita menyembah dan meninggikan namanya. Kedua, kita juga ada hari yang istimewa khususnya untuk Bapa, karena hari ini adalah hari Bapa. Jadi bagi pihak gereja kami mengucapkan selamat hari Bapa kepada semua Bapa yang ada di gereja Good Samaritan. Saya ingin membacakan Mazmur 100. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelantarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-menurun. Saya mempersilakan Anda semua untuk berdiri. Tuhan berserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Doa untuk kesucian bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna, dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bersama-sama, kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sejala yang kudus, Engkau sejala Tuhan, Engkau sejala yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan kepada Tuhan. Tak berkesudahan kasih Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita nyatakan, Tuhan Engkau, kasih-Mu tidak berkesudahan dalam hidup kami. Dari hari ke hari tak pernah terbatas.
kendali. Firman-Mu meneguhkan, Kau Allah Immanuel, Allah Immanuel. Perbuatan ajaib-Mu nyata, mukjizat masih Kau kerjakan. Kau kekuatan dan perlindungan, kuat tangan-Mu menopang, mulia nama-Mu berkuasa. Aku pemenang, sebab Kau Allah yang bertindak. Di setiap musim kehidupan, Tuhan Kau hadir, Kau pegang kendali. Kuat firman-Mu Tuhan, kuat firman-Mu meneguhkan, Kau Allah Immanuel, Allah Immanuel. Perbuatan ajaib-Mu nyata, mukjizat masih Kau kerjakan. Kau kekuatan dan perlindungan, kuat tangan-Mu menopang, mulia nama-Mu berkuasa. Aku pemenang, sebab Kau Allah yang bertindak. Perbuatan ajaib-Mu nyata, mukjizat masih Kau kerjakan. Kau kekuatan dan perlindungan, kuat tangan-Mu menopang, mulia nama-Mu berkuasa. Aku pemenang, sebab Kau Allah yang bertindak. Haleluya, musik memuji Tuhan. Tak perlu aku khawatir, oh Tuhan berjanji kan menyertai, kuatkan dan ku teguhkan hati. Tuhan pegang kendali, Kau Tuhan pegang kendali. Perbuatan ajaib-Mu nyata, mukjizat masih Kau kerjakan. Kau kekuatan dan perlindungan, kuat tangan-Mu menopang, mulia nama-Mu berkuasa. Aku pemenang, sebab Kau Allah yang bertindak. Perbuatan ajaib-Mu nyata, mukjizat masih Kau kerjakan. Kau kekuatan dan perlindungan, kuat tangan-Mu menopang, mulia nama-Mu berkuasa. Aku pemenang, sebab Kau Allah yang bertindak. Haleluya Yesus. Saudara dan saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, yang ada di tempat ini dan yang sedang menonton online, hari-hari ini
kita melihat bahwa dengan keadaan yang kita alami sekarang, ramai yang merasa putus asa. Namun pagi hari ini, kita diingatkan bahwa Tuhan itu adalah sahabat kita yang setia. Tidak ada apa-apa keadaan atau situasi yang dapat memisahkan kita daripada kasih-Nya yang kudus, kasih-Nya yang sempurna kepada kita. Haleluya Yesus. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Kelaparan, ketelanjangan, tak satu pun. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Aniayakan, penderitaan, tak satu pun, tak satu, tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku,
tiada satu. Kau sahabat sejati kami, Kau menopang kami selalu Tuhan. Kau yang kami percayakan seumur hidup kami ya Tuhan. Walau sekeliling kami sangat mengecewakan kami, namun Engkau ada ya Tuhan. Kau sahabat sejati kami. Inilah yang kami tahu seumur hidup kami. Engkau pribadi yang dapat kami percayakan ya Tuhan. Kaulah satu-satunya ya Tuhan, menjadi andalan dan hati kami padamu. Inilah rindu kami padamu Tuhan. Inilah jiwa kami padamu. Oh, Kau sahabat sejati, Kau penolong yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Kaulah satu-satunya yang menjadi andalan kami seumur hidup kami ya Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Dalam bahaya Engkau menggendong kami. Kami percaya Engkau yang selalu berada bersama-sama dengan kami. Dalam apapun keadaan kami ya Tuhan, Engkau mengenal hati kami ya Tuhan, kedalaman dasar hati kami. Dan Engkau yang selalu kami tinggikan, Engkau yang selalu kami megahkan. Inilah kerinduan kami padamu. Sahabat sejati kami, Engkaulah ya Yesus yang selalu kami panggil namamu. Di dalam apapun keadaan, Kau yang selalu kami andalkan, Yesus. Namamu indah ya Tuhan. Oh, haleluya. Inilah jiwa kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Inilah pujian hormat kami kepada Engkau Tuhan. Biarlah segala yang kami naikkan kepada Engkau menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan setiap kami di tempat ini dapat meninggikan Engkau Tuhan, mengagungkan Engkau dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan untuk masa kami dapat berhadapan dengan Engkau, merasakan hadirat-Mu, meninggikan Engkau di dalam segala sesuatu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sedang mengucap syukur dan berdoa semuanya ini. Dan anak Tuhan yang percaya mengatakan amin. Amin. Doa untuk hari ini kita berdoa bersama-sama. Allah Maha Kuasa, Engkau telah menghancurkan pemerintahan dosa dan telah mengutus roh anak-Mu ke dalam hati kami, dan karenanya kami memanggil Engkau Bapa. Berikanlah kami anugerah untuk menyerahkan kebebasan kami kepada pelayanan-Mu, supaya semua bangsa dibawa kepada kemerdekaan yang mulia kepunyaan anak-anak Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Semari persilakan duduk, sekarang kita mau mendengar pembacaan firman Tuhan. Pembacaan pertama diambil dari Yeremia pasal 18 ayat 1 hingga 11. Yeremia pasal 18 ayat 1 hingga 11. Ayat pertama, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bencana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tulang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bencana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya,
Masakan aku tidak dapat bertindak kepadamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Sebab itu katakanlah kepada orang Yahuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah lakumu yang jahat dan perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Inilah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita semua berdiri untuk mendengarkan pembacaan Injil. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 13 ayat 10 hingga 16. Matius pasal 13 ayat 10 hingga 16. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai apa pun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menganggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar." Inilah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Bapa kami di surga, kami ucap syukur atas firman-Mu. Sekali lagi kami berdoa, biar Roh Kudus-Mu akan terus memimpin kami untuk melihat dan menerima daripada Engkau firman-Mu, dan kuatkanlah iman kami Tuhan untuk kami dapat sejak mendengar, menerima, dapat mempraktikkan dalam kehidupan kami juga. Serahkan semua ini dalam tangan Tuhan, biar yang berada di sini ataupun berada di rumah, semuanya kami percaya Engkau menyertai kami dan firman-Mu akan terus mengajar dan meneguhkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita telah masuk ke buku Yeremia yang pasal yang ke-18, di mana saya akan cuba membawa kita kembali untuk melihat Yeremia pasal 16 dan 17, apa yang terjadi lepas pasal 15. Kita harus tahu bahawa dalam Yeremia susunannya tidak seperti mengikut tahun, seperti tahun 2021, nanti tahun 2022, tidak. Dia mengikut di mana catatannya yang diambil oleh
ya mungkin setiausahanya Pak Ruf, di mana dia catat dan dia susun dalam keadaan yang membuat kita kadang-kadang kalau kita tidak tahu latar belakangnya, kita anggap dia adalah tersusun begitu. Kadang-kadang kita mendengar, napa Tuhan bilang dah ada sudah, sudah terlambat. Pasti aku akan menjatuhkan hukuman kepada kamu. Lepas tu fasa yang seterusnya kita lihat, Tuhan bilang ada harapan lagi. Kita harus paham inilah susunan buku Yeremia. Tapi apa yang terjadi, kita harus ikut konteks ataupun latar belakangnya. Seperti fasa 16, di mana lepas fasa 16 itu Tuhan teruskan satu lagi pesanan kepada Yeremia, di mana suruh dia melakukan sesuatu yang aneh ataupun luar biasa. Bukannya biasa tapi luar biasa. Bukannya luar biasa dia melakukan sesuatu yang ajaib, tapi bukan satu kebiasaan. Pertama, dia suruh dia jangan kawin. Untuk orang-orang Yahudi, mereka tu pada umur 20 dijangka akan berkahwin. Sampainya di mana mengikut tradisi, kalau mereka tidak kahwin pada umur 20, rabai ataupun guru rabai jugalah, akan mengisytiharkan satu kutuk kepada mereka supaya mereka tidak kahwin lagi, mereka tidak akan beranak. Tapi mungkin hari ini zaman moden sudah berubah lah. Tapi waktu itu adalah begini, itu luar biasa. Harusnya kahwin, tapi Tuhan bilang jangan kahwin. Kenapa? Bukannya Tuhan menentang kahwin. Tuhan mau kita beranak cucu. Tapi saya percaya waktu itu jangan kahwin, sebab itu akan menjadi beban. Bukannya kahwin itu beban, bukannya istri itu beban. Tapi kalau waktu itu bencana sudah akan datang, hari kiamat ataupun hari penghakiman akan datang, apakah itu bukan satu beban dalam menjaga keluarga? Jadi saya percaya Tuhan mau Yeremia rasakan bahwa bagus jangan kahwin, kekalkan bujang ini, sebab harinya akan tiba sudah. Dan kedua, suruh dia jangan pergi ke rumah menangis, bukan menangis. Coba kita lihat mourners, rumah perkabungan. Mereka ni orang bilang expert yang tahu macam mana berkabung. Jadi mereka ni juga ada seperti seorang yang profesional orang bilang ya. Dia tu pandai tu. Hari ini saya rasa ada juga. Terutama kalau di Taiwan, adanya orang kau boleh memberi mereka, memanggil mereka untuk datang ke keluarga kamu kalau adanya orang meninggal. Sebab mungkin ahli keluarga itu tidak begitu banyak. Tapi kamu mau banyak orang datang bergabung, mereka ada satu company itu, ada satu syarikat. Mereka datang, mungkin mau hantar, kau mau berapa orang? 30 orang, 50 orang, kau bayar, kami datang. Dan mereka datang ni profesional tu. Datang, mereka menangis. Mereka menangis bagi pihak kamu. Supaya membuat kebumian tu nampak lebih, orang bilang lebih keren. Dan ini pasti keluarga yang ramai. Banyak orang bergabung di sana. Tapi waktu itu sama juga orang Yahudi. Mereka juga ada orang bilang expert, profesional dalam perkara ini untuk menangis, bergabung. Dan Tuhan bilang jangan pergi sana. Sebab waktu itu kalau orang yang meninggal, pasti banyak sudah. Bayangkan Tuhan menghakimi mereka. Semuanya akan dimusnahkan, akan binasa. Seperti hari ini. Saya rasa sebagai Badri, hari pertama waktu saya menjalankan upacara perkebumian itu, saya rasakan kesedihan itu. Saya rasakan bahwa sayang betul ya. Ini kalau angka ini kita dapat menjaga baik-baik, kita mungkin berdoa dia, mungkin dia akan selamat. Tidak perlu untuk meninggal begitu awal. Pada permulaannya ya, lepas tu sudah orang bilang sudah biasa lah. Apalagi waktu saya dipindahkan di KK, saya ingat ada satu kali 1 minggu 3 perkebumian. Saya itu rekod bagi saya paling tinggi lah. Bayangkan tu, hari ini perkebumian, besok nanti satu hari perkebumian lagi. Saya pun kadang-kadang lupa sudah siapa ini. Kadang saya lupa, salah, silap sudah. Sebab terlalu banyak. Seperti di India. Sebab COVID-19 ini, orang yang meninggal. Sampainya yang dibakar sebab cremation. Mereka tak ada tempat untuk dikuburkan. Mereka terpaksa membakar mereka. Dan mayat yang dibakar kadang-kadang di tepi sungai saja. Yang ada tempat mereka.
kayu untuk membakar, sudah habis. Kau boleh bayangkan, orang bilang di sini 6,000 kes, banyak, teruk. India satu hari itu, kami Malaysia ini 1 tahun punya kes. Jadi pagi kalau bateri di sana untuk kendalikan perkuburan, saya rasa sudah bosan ya, tidak ada perasaan sudah. Jadi saya percaya Tuhan suruh dia, tak perlu kau pergi sebab itu sudah tidak dapat dielakkan sudah. Tak perlu pergi sana untuk bergabung sudah. Sebab tak perlu, terlalu banyak sudah. Ketiga, suruh dia jangan pergi makan, itu jamuan. Ini tak guna. Sebab dalam waktu yang begitu, bencana mau datang, adapun ada kesusahan, masakah kita masih ada hati untuk parti, untuk pesta, untuk adakan jamuan. Jadi Tuhan bilang jangan. Ini sesuatu yang luar biasa, yang bukannya yang jemaat ataupun orang waktu itu yang maukan. Kita kalau lihat di ayat 10, pasal 16 ayat 10. Apabila engkau memberitahukan kepada bangsa ini segala perkataan itu, dan mereka berkata kepada, mengapa Tuhan mengancamkan segala malapetaka yang besar ini terhadap kami? Apakah kesalahan kami? Dan apakah dosa yang telah kami lakukan terhadap Tuhan? Bagi mereka tu, mereka anggap biasa tu, buat dosa, apa salahnya? Apa salahnya? Kenapa mau jatuhkan malapetaka ini kepada kita? Apakah salah kita? Itulah sebab Tuhan suruh Jeremiah, jangan ikut mereka, jangan turut serta perangai mereka. Jadi ayat 13 Tuhan bilang mau buangkan, melempahkan mereka keluar dari negeri ini. Memang penghakiman akan datang, tapi akhirnya Tuhan tetap memberi harapan kepada mereka bahwa ada yang akan dikembalikan ke tanah perjanjian ini. Ya, itu pasal 16. 17 Tuhan mengatakan dosa yang dilakukan oleh orang-orang Yahuda, di mana dosa yang pertama adalah dosa menyembah berhala, kedua tidak percaya, mereka percaya kepada manusia daripada Tuhan, tamak, orang bilang rakus ya, ataupun lupa kepada Allah, lepas itu menolak hamba Allah, hamba Tuhan, dan juga tidak taat kepada hari Sabat. Ini 6 perkara, 6 dosa yang diceritakan di pasal 17. Tapi secara umumnya Tuhan mau memberitahu kepada mereka, dan melalui Jeremiah kita boleh tahu orang Yehuda ini sudah dalam tahap yang sudah sangat teruk. Sampainya tahu sudah bahwa mereka teruk, mereka masih bilang apa salahnya. Dan datanglah pasal 18. Dan di sini kita lihat adalah kepada yang famous, orang bilang yang terkenal. Itulah tentang tukang periuk. Yang anda kalau pernah melawat ke ke kilang tukang periuk, di sini tidak ada. Saya pernah lawat satu di Tawau ada, sama di KK di dekat Tualan sudah. Ini yang buat periuk ni, bukannya sesuatu yang bilang seperti yang kita lihat dari TV. 1 minit, 2 minit sudah siap. Lama tu. Itu tukang periuk akan ambil tanah liat itu, dan dia pusing-pusing, dia akan cari. Dia akan pastikan batu ataupun bahan-bahan material yang tidak patutnya berada di sana, dia akan buang. Kalau dia terlalu banyak campuran tu, dia akan buang tanah liat itu dan ambil lagi dan buat. Sampai dia puas hati. Itu pun lepas dia buat bentuk itu, bukannya terus, okey siap nanti jual. Dia akan simpan dalam satu bilik, dan di dalam bilik itu dia biarkan untuk satu waktu ketika, dan waktunya dia sudah siap, dia ambil keluar untuk masuk furnace yang tempat membakar, ya. Dia simpan di sana, lepas dia dibakar, belum siap lagi, simpan balik dalam bilik itu, dan tunggu sampai dia sudah teguh sudah. Dia sudah solid, olehnya sudah keras sudah, dia ambil lagi, pergi bakar lagi, dan lepas tu simpan lagi, dan lepas tu baru dia bilang siap, barulah dia kasih cat, kasih warna, kasih corak, dan lepas tu barulah dia simpan di tempat kedainya dan dijual. Itunya dari satu tanah liat yang tak berguna dan menjadi satu palsu yang bernilai.
Itu prosesnya. Yang kita lihat hari ini gambaran tentang tukang periuk ini. Di mana waktu kita terima Yesus, kita telah mulai proses di tangan tukang periuk ini. Dan dia akan gunakan kehendaknya. Apa dalam hatinya, pikirannya, macam mana corak ini, besarkah, kecilkah, tinggikah, rendahkah, gemukah, kuruskah, dia macam mana dia suka. Dan dia akan pastikan lepas apa yang dia buat itu adalah yang terbaik. Dan itulah proses waktu kita terima Yesus sampai waktu Yesus datang kembali. Inilah prosesnya. Kita harus datang kepada Tuhan dan biarkan Tuhan melakukan semua itu. Amin. Itulah tajuk hari ini, Allah memanggil anda sekali lagi. Kenapa? Sebab Allah memanggil Yeremia sekali lagi. Dalam waktu itu tukang periuk ataupun bisnes tukang periuk ini adalah sangat biasa dan sesuatu yang paling utama dalam tanah ataupun zaman waktu itu. Jadi saya percaya Yeremia sudah banyak kali melimpas rumah tukang periuk ini ataupun tukang periuk yang lain. Mungkin juga dia pernah singgah di sana dan beri periuk dari tukang periuk ini. Dan dia dipanggil sekali lagi untuk masuk ke rumah tukang periuk ini di ayat 1 hingga 4. Dan di mana dia katakan di ayat ketiga. Sebab dipanggil kan, lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk dan kebetulan dia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bencana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rosak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bencana lain menurut apa yang baik pada pandangannya. Inilah hati tukang periuk ini. Dia pastikan bencana yang keluar itu biar orang lihat macam manapun. Dia membanding ini tak cantik, ini tak cukup tinggi, ini tak cukup besar, ini tak cukup apa. Tapi bagi tukang periuk ini, bencana ini adalah yang terbaik bagi pandangannya. Jadi apa yang dibuat oleh tukang periuk ini pastinya yang terbaik. Inilah gambaran yang kita lihat di Kejadian pasal 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut apa? Gambar dan rupa kita. Siapa kita itu? Tuhan, Allah, Roh Kudus dan Tuhan Yesus, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mengikut gambar dan rupa kita. Jadi hari ini kalau kita melihat sekeliling, terutama orang yang percaya Yesus, pastinya kita harus melihat satu gambar dan rupa Tuhan. Amin. Hari ini suka jugalah kita lihat tu mungkin tak kenal sebab ada mas. Kemarin dulu. Jumat. Saya jumpa seorang jemaat, tak tahu jemaat Kusem ke jemaat orang lain, gereja lain. Dia nampak saya nampak dia, macam kenal tapi tak tahu mana. Tapi macam tak tahu di mana. Dia pakai mas. Tapi puji Tuhan, dia salam saja. Okey, halo. Sampai dia pun bilang salam lah. Dia begini saja. Hatiku masih bilang, siapa ni? Siapa ni? Sebab mungkin dia sudah ubah juga lupanya selama MCO ini. Nah, dia cakap dia macam bilang siapa ini? Lepas hampir dia mau jalan sudah Palu. Oh, ini. Lama tu Palu saya teringat ini angkanya. Hari ini saya percaya kita tidak perlu bingung begitu. Sebab kita harusnya ada gambar dan rupa Tuhan. Dan lepas dia bina itu, dia katakan, dia berikan tugas mereka supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di utara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Luar biasa. Tuhan memberi kita posisi, Tuhan memberi kita kuasa, Tuhan memberi kita ranking, orang bilang ya, kedudukan itu untuk menguasai dan menjaga apa saja yang diciptakan olehnya. Jadi maksudnya manusia harusnya lebih tinggi daripada segala ciptaan ini. Bukannya di bawah ciptaan ini. Kita diberi kuasa untuk buat demikian. Dan ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya laki-laki, perempuan dan diciptakannya mereka. Apakah yang luar biasa adalah lepas
di itu Kejadian pasal 1 ayat 31. Kita lihat di sana, Kejadian pasal 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Sebelum dia mencipta manusia, apa yang lepas ciptaannya itu, dia bilang ini semuanya itu baik. Dapat seperti ayat 25, dia menciptakan segala jenis binatang liar, segala jenis ternak, segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Dia hanya menjaga apa? Semuanya itu baik. Tapi lepas dia cipta manusia, ini yang dikatakan seperti dia sudah sempurna. Dan dia katakan ini sungguh amat baik. Kalau perkataan asal adalah good, lepas itu dia cipta manusia, dia bilang very good. Jadi hari ini ciptaan Tuhan di dalam kita adalah gambar dan rupanya, dan dia adalah amat baik. Amin. Ini harusnya orang bilang ori dalam hidup kita. Bukannya cetak rompak. Pajakan, orang bilang pajakan, cetak rompak. Kita ini adalah ori yang paling unik dalam dunia ini. Tidak ada yang lain, satu siap. Sebab Tuhan ataupun tukang periuk ini telah mencipta apa yang baik, apa yang terbaik mengikut pandangannya. Amin. Dan 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 mengatakan, lihatlah betapa besarnya kasih dan dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah, kerana itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Amin. Seperti tadi katakan, lepas kita terima Yesus, sampai dengan Yesus datang kembali, itulah waktunya kita harus menjadi sama seperti Dia. Kita seharusnya begitu. Tapi dosa kita yang merosakkan ciptaan ini. Sampainya hanya melalui Yesus Kristus pemulihan terjadi. Kita dikembalikan gambaran itu, gambaran Tuhan dan rupanya Tuhan. Ini prosesnya masih, sebab banyak dosa kan, masih dia buang. Sampainya kita sempurna, dan itulah waktunya Yesus datang kembali. Kita harusnya menjadi sama seperti Dia. Amin. Ya, itulah sebab saya percaya Tuhan mau Yeremia mendengar ini dan sampaikan kepada orang-orang Yahudi, Yehuda waktu itu. Inilah keadaan kamu. Jadi, apakah yang dia mau tujukan? Dua kumpulan orang. Yang pertama kepada bangsa, kepada negara itu. Ayat kelima. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakah aku tidak dapat bertindak seperti kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Jadi maksudnya kalau kita ini tanah liat, dia tukang periuk. Orang Israel itu harus tahu bahwa tukang periuk ada hak untuk memastikan apa yang terbaik untuk dia. Kalau itu tidak terbaik, dia akan buang tanah liat dan buat sekali lagi. Dia boleh itu. Jangan anggap kita hari ini sudah terima Yesus, aku guarantee sampai ke syurga. Confirm, betul, kita masuk ke syurga. Tapi jangan kita memandang ringan bahwa, okey bah, Tuhan tidak dapat buat apa-apa tu. Kalau Tuhan itu tukang periuk, kalau dia mau buat apa-apa, boleh tu. Pasal 19, kalau kita lihat Yeremia pasal 19, Tuhan suruh Yeremia beri penjana ini, keluar di pintu gerbang, di kota itu, dan di hadapan orang buang ataupun rosakkan penjana itu, smash it, hancurkannya, supaya katakan kepada orang yang mendengar, inilah kejadian kamu. Tukang periuk ini walaupun sudah siap, dia dapat dan dia hancurkan. Jadi hari ini kalau mereka tidak mendengar, mereka tidak mentaat kepada Tuhan, tukang periuk ini boleh melakukan
seperti apa yang dikehendakinya. Jadi ini yang dikatakan kepada mereka di ayat ke-7. Ada kalanya aku berkata tentang sesuatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan, membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesahlah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang ku lancangkan itu kepada mereka. Seperti Niniwe, Yona pergi, mereka lepas Yona khotbah 1 hari saja mereka bertobat sudah, dari raja sampai binatang mereka bertobat, dan Tuhan bilang, oh menyesallah dia, dan dia tidak jatuhkan malapetaka itu kepada mereka. Dan ada kalanya di ayat 9, aku berkata tentang sesuatu bangsa dan tentang sesuatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Dia mau memberkati mereka, tetapi mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku. Maka menyesallah aku bahwa aku mendatangkan keuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Sangat jelas. Walaupun Tuhan mau membinasakan, kalau mereka bertobat masih ada kesempatan. Tuhan akan menyesal. Bukannya menyesal dia buat salah lah, tapi Tuhan akan tarik balik malapetaka itu. Tapi kalau Tuhan memberkati, mereka buat jahat, dia pun akan tarik balik berkat itu. Seperti di Ulangan pasal 11, orang Yahudi harusnya tahu ini. Lihatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini pekat dan kuduk. Sangat jelas, tidak ada yang lain. 2 saja, A dan B, pekat, kutuk. Mana kamu mau? Pekat, apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini. Kalau kita lakukan, mendengarkan, ini sebenarnya perkataan asal adalah obey, kau juga melakukannya. Dan kedua, dan kutuk, jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang menyimpang dari jalan yang ku perintahkan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain, dan tidak kamu kena. Jelas. Kalau mau pekat, dengar perintah Tuhan. Kalau tidak mendengar perintah Tuhan, kutuk akan sampai. Seperti hari ini, banyak orang tidak jelas ini sebab kita yang membingungkan sendiri. Alkitab sangat jelas mengatakan, kalau percaya Yesus ada hidup kekal, tak percaya Yesus kematian. Itu saja. Pekat, kau dengar perintah. Kutuk, kau tidak mendengar perintah. Dalam Alkitab dia tidak begitu rumit, sampainya kadang-kadang, wah kitab tidak paham, wah sangat rumit. Alkitab, kalau firman Tuhan, katanya Tuhan, dia memberikan kita sesuatu yang sangat jelas. Apalagi seperti kadang-kadang dia beri gambaran, perumpamaan kepada kita, supaya kita paham. Nah, kalau kamu bilang, saya tidak paham macam mana, minta sama Tuhan. Yang penting adalah jangan membingungkan sendiri dan mengingkari ataupun tidak ikut perintah Tuhan. Sebab yang heran, waktu orang tidak paham, mereka pilih tidak ikut. Dengan alasan, aku tidak paham. Kalau tidak paham, pergi memahamkannya. Kita ikut perintah seseorang, kalau tak paham, jadi kita buat salah. Oh, lepas tu kalau ditanya, dia buat salah aku tidak paham apakah perintah kamu. Kalau tidak paham, cari sampai kita paham. Amin. Hari ini kita jangan menjawab Tuhan, bilang nanti kalau penghakiman sudah datang, oh aku tidak paham, bukan salahku. Tuhan sudah jelas sekali. Ikut diberkati, nah ikut kutuk. Lukas pasal 11 ayat 28. Tetapi dia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bukan saja mendengar, tapi memeliharanya. Maksudnya dia melakukannya. Hari ini kita hanya berhenti di mendengar firman Tuhan. Kita banyak mendengar firman Tuhan dari hari Minggu, di kelompok sel, di KKA. Hari ini kalau dalam talian luar biasa. Jam ini, waktu ini kau berada di KK. Nanti seterusnya kau boleh berada di England. Lepas tu kau tak suka, kau boleh pergi USA. Kau tak suka di USA, kau pergi Indonesia. Nanti kalau kau tak suka, kau pergi Singapura, kau pergi Taiwan. Mana saja kita banyak mendengar firman-firman yang telah siap dalam tarian.
Tapi soalnya bukannya betapa banyak yang kita dengar, adakah betapa banyak yang kita memeliharanya. Kalau kita mendengar tidak buat seperti Yakobus pasal 1 ayat 25. Seperti orang yang tengok sendiri dan dia lepas tu dia jalan, dia lupa sudah. Siapa ada masalah begini, kau lihat cermin lepas tu kau pergi, kau lupa sudah. Apa lupa aku ya? Itu bahaya sudah. Saya mau berdoa untuk kamu sudah. Mungkin mau hantar pergi jumpa doktor sudah. Tapi digambarkan di sini, kalau orang dengar firman Tuhan tidak melakukan seperti dia tengok cermin, lepas tu dia keluar, dia tinggalkan tempat itu, dia lupa sudah. Apa? Lupa aku ya. Tapi Yakobus pasal 1 ayat 25 katakan, tapi bang siapa meneliti hukum yang sempurna, meneliti, maksudnya dia tengok baik-baik, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan dia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh melakukannya. Dia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin. Bukan saja dia ingat, oh ini lupaku. Dia aku masih ingat siapakah aku. Ini aku anak Tuhan, bukan anak setan. Aku anak Tuhan. Ini kalau saya anak Tuhan, ini yang saya harus lakukan. Tadi apa yang saya dengar dari hari Minggu? Oh itu yang saya harus. Aku harus mengasihi musuhku, harus berdoa untuk musuhku. Itu yang kita buat. Kalau kita sungguh-sungguh melakukannya, dia akan berbahagia. Amin. Kita tahu tuh, kadang-kadang apa yang kita dengar hari Minggu, nanti cuba apa yang kau dengar sekarang, nanti balik kau makan tengah hari, kalau bersama keluarga, cuba tanya mereka yang ikut ibadah lah. Apa yang Raymond cakap tadi? Lupa sudah tuh. Kadang-kadang aku sendiri pun lupa. Aku cuma, apa yang aku khotbah kemarin tu? Poinnya saya tahulah. Tapi ayat yang ditulis ni, mungkin besok tu aku lupa. Mana sudah ayat tu? Yakobus pasal 1 ayat apa tu? Lupa sudah. Jadi hanya orang yang melakukannya. Ini bermaksud, hari ini kita diberkati oleh firman Tuhan, dan Tuhan siapkan kita untuk Isnin sampai Sabtu. Kalau ikut Ahad lah. Seperti dulu kalau ikut mereka bentuk kota Yerusalem, orang yang terima Yesus itu dia seperti seolah-olah dari pintu tombak, dan sampainya satu pusingan yang terakhir itu adalah satu pintu kuda, di mana escape timur ya, mereka keluar untuk berperang dan mereka kembali. Raja waktu itu akan tunggu dan lihat mereka. Macam mana peperangan kamu? Okey, kau menang, bagus. Ini impalanmu. Kalau kau cedera, pergi sembuhkan kamu. Yang tidak buat kerja tu, nanti kali-kali kau keluar tu bagus-bagus. Ada kadang-kadang mungkin akan dihukum. Jangan kau balik dulu, biar lawan dulu. Jadi inilah, kalau itu hari Ahadnya yang kita terima dan kita keluar, Isnin sampai Sabtu harusnya kita mencapai kemenangan. Dari renungan, dari pembacaan Alkitab sendiri, dan semestinya hanya hari Minggu. Tapi kita sudah ambil, mendengar dan melakukannya. Hari Minggu yang seterusnya kita akan kembali dengan satu kemenangan. Penuh dengan kesaksian. Kita akan, sekarang tak boleh lah. Harusnya kita kembali ke sini dan kita, puji Tuhan hari Isnin tu, saya melakukan apa yang dikhotbahkan hari Minggu. Wah, saya percaya. Saya mengalami satu kemenangan dari Tuhan. Tuhan memberkati saya. Hari Rabu, saya buat renungan pagi. Wah, Tuhan cakap ini, saya memeliharakan, dia melakukannya. Petang itu, wah, satu kejadian terjadi. Saya dapat mengatasi masalah itu. Kita harusnya kembali ke sini, melaporkan dan membuat semuanya, wah puji Tuhan, saya pun juga. Kalau begitu, gereja ini pasti akan mencapai satu kebangkitan rohani. Daripada, kalau kita banyak dengar, tidak melakukannya, kita keluar, kita cedera. Jadi hari Minggu itu kita tahu macam mana? Mati. Macam mana kamu? Sakit, aku sakit. Hari sini 2 masalah, Selasa masalah, Rabu masalah, Kamis masalah. Mana ada begitu? Kalau kita banyak masalah, maksudnya kita sudah hilang Tuhan dalam hidup kita. Kalau Tuhan beserta dengan kita, pastinya kita ada berkatnya. Amin. Bukannya tidak ada masalah, tapi Tuhan akan tolong kita. Amin. Coba lihat Efesus pasal 6 ayat 1 hingga 3. Di sinilah yang saya ambil untuk hari Bapa ini. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, kerana haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti nyata dan dari janji itu.
supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin. Ini suatu perintah yang penting yang di mana dia membawa satu janji. Kali pertama saya tengok ini, saya bilang, celakalah aku. Orang bilang, cam. Sebab apa? Waktu itu bilang hormat kan, saya tidak begitu, ada hormat tapi kadang-kadang ada juga menentang bapa, menentang mama lah. Mama cakap satu kali, wah saya menentang balik. Mama panggil bilang nanti, ada disuruh kerja kadang-kadang marah juga. Jadi aku waktu kali pertama dengar, habis, pasti aku pendek umurku. Dia bilang hormat baru panjang umur. Jadi maksudnya kalau tak hormat tu pendek umurku, habis aku bilang. Tapi puji Tuhan, cikgu kelas pimpinanku, bukan begitu, kau fokus kau. Tapi dia sini bilang, jangan kau risau itu. Yang penting kau buat apa yang dikatakan di sini. Lakukan saja, nanti panjang umurmu. Jangan peduli kalau kau tidak hormati Tuhan, adakah itu akan pendek umurmu. Yang penting apa yang dikatakan sini, buat saja. Kita yang membingungkan sendiri. Kadang-kadang kita lihat ayat Tuhan, kita bilang, taati. Apa maksud taati? Orang tua. Kalau orang tua itu macam mana? Orang tua yang siapa yang layak kita taati? Nah, hormati. Apakah tahap hormati? Macam mana? Hormati dia dengan orang, hormati dengan dia dengan ini dan itu. Siapakah ayah? Siapakah ibu? Kita membingungkan sendiri. Firman Tuhan sebenarnya jelas dan mudah dipahami. Amin. Seperti ini, hormat saja. Jangan kita risau apa yang lain. Hormat saja, panjang umum. Okey. Saya ingat ada satu kali, ada satu jemaat dulu-dululah. Dia tu ada satu masa, waktu khotbah dia tidur. Dia bukannya jemaat yang orang bilang datang tak datang. Dia tu taat tu, melayani, dia bersemangat, dia sihat, tak ada masalah. Dia kuat menyambut tetamu, apa sih yang dia buat. Tapi khotbah tu dia tidur. Waktu pengkhotbah, ada pun pastor, padri, dia mulai doa dia otomatik. Lepas dia habis khotbah, dia lepas dalam nama Tuhan Yesus, amin. Lepas dia doa, amin, dia bangun. Ini bermasalah, aku perhatikan, ini bapa ni bermasalah tu. Panggil, doakan doa. Ada jugalah, ada ikatan-ikatan, ada pun roh jahat yang tidak baik. Sampai pelepasan tu dilakukan, barulah dia dipulihkan. Jadi kalau kita mau dengar firman Tuhan, harus siapkan diri. Jangan ada apa yang menutup kita. Seperti kedua, kumpulan kedua kepada individu. Sebab ini terjadi ayat 11. Sebab itu, katakanlah kepada orang-orang Yehuda, kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dan tinggal lakumu, dan yang jahat dan berbalik tinggal lakumu dan berbuat. Tuhan sudah bilang, sudah kasih tunjuk tukang periuk. Nah, kau tidak taat seperti inilah, aku akan buat sekali lagi. Aku akan tidak jawab doamu. Seperti ayat pasal 15 dan penuh. Sudah banyak dia cakap. Kali ini pun sudah jelas sekali. Bagus kau bertobat daripada malapetaka itu sampai. Tapi ayat 12. Tetapi mereka berkata, tidak ada gunanya. Sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri. Dan masing-masing hendak bertindak mengikut ketegiran hatinya jahat. Tidak ada ubat sudah ni, mati. Sudah kasih peluang demi satu peluang, masih tidak mau dengar, tegir. Kalau ikut konteks ni seperti penjana itu. Waktu tukang periuk mau buat penjana, jangan sentuh aku, jangan buang batu ini, aku suka. Unik. Aku dia mau orang lain, orang tu licin. Kau tengok, ada batu bagus. Apa gunanya? Ini baru unik. Macam dululah. Waktu orang buat tatu tu kan. Tak tahu siapa yang cipta tu. Tiba-tiba orang buat tatu unik. Aku siap unik. Bahasa semua orang buat. Hari ini kau jumpa tatu, apa uniknya? Biasa. Semua orang pun ada tatu. Nanti orang ubah. Buat inilah, buat cucuk sini lah, pasang ini, pasang itulah, gunting inilah dan sebagainya. Ikut. Kita mau unik. Kita sudah cukup unik di dalam Tuhan, bukan? Kita cukup istimewa sudah dalam Tuhan. Tapi itu masalahnya lah. Seperti itulah penjana itu.
Orang yang cakap begini adalah seolah penjana cakap kepada tukang periuk, jangan sentuhku. Tak ada gunanya. Kau mau buang-buanglah. Aku suka. Aku tetap mau buat ini. Sampai hari ini kalau hari Bapa, kita ingat juga, kadang-kadang Bapa pun keram juga. Sudah banyak kali sudah cakap, tapi masih dapat dengar. Macam mana? Kau marah-marah pun, kau ambil rotan pun, woi masih dia, pukullah. Apa? Dulu kalau di sekolah yang jahat, budak-budak yang jahat, begitulah dia cabar cikgu. Pukullah. Pukul sini. Nah, sini. Oh, wah, macam mana? Inilah ketinggian orang-orang Yahudi waktu itu. Kau mau buang-buanglah. Itu masalahnya. Itulah disebab tadi pembacaan Injil di Matius pasal 13. Lepas perumpamaan itu, muridnya tanya, kenapa mau buat perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia dan kerajaan surga, tapi mereka ini tidak. Kerana siapa yang mempunyai keadaannya, kepadanya akan diberi, sehingga dia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apa yang pun ada akan diambil daripadanya. Inilah sebabnya aku berkata dalam perumpamaan kepada mereka. Kerana sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar, tidak mengerti. Maka pada mereka kenaplah nubuat Yesaya yang mengatakan, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menganggap. Sebab hati bangsa ini telah menebar, sudah tutup seperti ditutup oleh minyak. Tak dapat sudah. Dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Ini masalah. Kita secara fizikal masih ada, sihat, tapi secara rohani, adakah ini keadaan individu itu? Sudah dengar, tapi tidak mengerti. Sudah melihat, tapi juga tidak mengerti. Hati sudah ada, tapi tidak menerima. Kalau keadaan kita adalah begini, kita dalam keadaan yang sangat bahaya. Sebab Tuhan akan menjatuhkan penghakiman itu. Jangan terlambat, saudara-saudari. Seperti satu pastor benar, saya dengar dia katakan, dalam jemaatnya juga ada seorang yang begitu. Seperti saya katakan bapak tadi itu. Dia khotbah, dia tidur. Amin, dia berdiri. Jadi satu hari dia mau menghajar bapak ini dalam jemaat itu. Jadi seperti biasalah, dia khotbah itu dia tertidur. Dan dia gunakan ini. Dia cuba mengajar dia apa? Yang siapa yang pergi ke neraka? Amin. Dia berdiri. Dia berdiri. Dia sangka habis sudah. Dia berdiri. Jadi jangan kita salah dengar. Jangan kita tidak mengerti. Bagus kita menerima dan melakukan firman Tuhan. Saya berharap ayat ini akan menjadi doa kepada kita semua. Yesaya pasal 54. Tidak berada di bulletin, tapi saya mau jadikan ini doa kita. Yesaya pasal 64 ayat ke-8. Kalau anda mungkin dalam keadaan yang tertekan, rasa inilah yang saya harus lakukan. Akulah tanah liat, Tuhan adalah tukang periuk. Jadikan aku bencana yang berguna, yang mengikut apa yang baik pada pandanganmu. Yesaya pasal 64 ayat yang ke-8. Tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur sebab peluang diberikan. Walaupun dalam keadaan yang patut dihakimi, tapi Engkau memberi peluang kepada kita, kami. Tuhan, kami jadikan Yesaya 64 ayat ke-8 itu doa kami. Engkaulah Bapa kami, kami adalah tanah liat, Engkaulah yang membentuk kami.
Jadilah kami Tuhan buatan tangan-Mu. Kembalikan gambaran dan rupa itu, rupa Allah di dalam kami Tuhan, supaya apa yang rosak, apa yang tidak baik, Engkau tanggalkan. Pulihkan kami Tuhan, pulihkan kami Tuhan, sembuhkan kami Tuhan, supaya kami tidak terlambat untuk bertobat daripada kejahatan kami dan kembali dalam pekat Tuhan. Ajarlah kami Tuhan, supaya mata, telinga, hati ini akan dibuka secara rohani. Kami dapat melihat, mengerti dan menerima segala perintah-Mu Tuhan. Jadilah kami Tuhan bencana yang sentiasa mendengar, menerima, memelihara dan sungguh-sungguh melakukan segala perintah-Mu. Segala semua ini Tuhan, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya menjemput Anda semua berdiri, mari kita meneguhkan iman kita dengan pengakuan iman Naisin. Bersama-sama, saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan sebab dia satu dengan Bapa, maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari syurga dan oleh kuasa Roh Kudus. Dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak, dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Semua dipersilakan duduk. Jadi sekali lagi kami mengucapkan selamat beribadah untuk saudara-saudari yang bersama dengan kami dalam talian. Dan pada hari ini adalah hari yang istimewa, karena hari ini kita memperingati Hari Bapa. Kita mau menunjukkan rasa hormat dan penghargaan kita kepada Bapa-Bapa kita. Kalaupun Bapa kita sudah tidak ada, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, jangan lupa bahwa Bapa di surga itu adalah Bapa kita juga. Dia akan menghiburkan kita dan menguatkan kita. Jadi saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita mau mengucapkan selamat Hari Bapa. Dan bukan hanya sebenarnya pada hari ini kita baru mau menunjukkan rasa penghormatan kita atau penghargaan kita kepada Bapa, tetapi pada hari-hari yang lain pun kita boleh berbuat demikian. Tetapi khusus untuk hari ini, apa kata kita sebagai anak-anak, tunjukkan rasa hormat dan penghargaan kita kepada Bapa-Bapa. Karena sebagai Bapa, tanggung jawabnya dan peranannya itu sangat berat. Kita tahu Bapak harus bekerja keras untuk menyerah keluarga. Bapak juga dalam kesibukannya harus juga meluangkan waktu bersama dengan istri dan anak-anak. Dan juga sebagai Bapak, peranan seorang Bapak itu Bapak harus menunjukkan teladan yang baik. Karena anak-anak akan melihat Bapaknya dan menuruti teladan yang dilihat oleh anak-anak kepada bapak-bapak. Jadi kita harap bapak-bapak di gereja Gesemeritan ini menjadi bapak yang bertanggung jawab, menjadi bapak yang menunjukkan teladan yang baik kepada anak-anak.
Dan oleh sebab itu kita sempat membuat rakaman menemu Rama beberapa bapak mewakili bapak-bapak yang ada di gereja Good Samaritan ini. Jadi mari kita saksikan bersama. Selamat pagi semua bapak-bapak, dan hari ini kita bersyukur karena kita dapat menebu Rama beberapa bapak sempena hari yang istimewa hari ini, yaitu Hari Bapak. Akan ada beberapa soalan yang akan diajukan dan mereka akan menjawab sesuai dengan soalan yang dikemukakan. Soalan yang pertama, apakah perasaan Anda ketika Anda menjadi bapak kali pertama? Maksudnya ketika Anda mendapat anak yang pertama, apa perasaan Anda pada waktu itu? Perasaan saya menjadi seorang bapak pertama kali itu memang rasa berdebar-debar lah. Sangat gembira Dan bercampur-campur dengan gembira. sama tidak sabar lah. Saya rasa sangat merasa gembira lah. Nah, setelah kamu ada anak, 1 atau 2, 3 orang anak, nah, apakah suatu perkara yang dilakukan oleh anak-anak Anda yang membuat Anda sangat gembira? Apa yang mereka buat? Apa yang mereka lakukan untuk Anda yang membuat Anda gembira sebagai seorang bapak? Bagi saya, perasaan yang sangat gembira apabila melihat anak-anak tersenyum gembira. Suka tengok orang main-main gitu. Nah, apakah cobaan terbesar yang sebagai bapak, kamu sebagai bapak, yang kamu alami selama ini bersama dengan anak-anak dan keluarga? Apa cobaan terbesar yang kamu rasa kamu alami? Anak-anak sakit begitu, apalagi macam tengah malam begitu sakit. Itulah cobaan dia. Dan juga satu cabaran ialah bagaimana kita mendidik mereka untuk menjadi anak-anak yang menghormati orang tua dan memastikan iman mereka tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi apakah masa yang paling menggembirakan bagi Anda seorang bapak bersama dengan keluarga, bukan saja dengan anak-anak, tapi dengan istri, sebagai sebuah keluarga? Apa yang Anda rasakan masa yang paling menggembirakan itu dalam hidup Anda? Dapat bersama-sama dengan keluarga, dapat semua keluarga dalam keadaan yang sehat. Dan masing-masing ada peluang berinteraksi dengan keluarga dan anak-anak lah. Bagi saya masa kumpul sama-sama lah. Nah, kita banyak dalam keluarga ada banyak gangguan komunikasi. Tapi sebagai seorang bapak, bagaimana kamu membina hubungan komunikasi yang baik dengan bapak, dengan anak-anak kamu? Banyak meluangkan masa bersama anak-anak lah. Contohnya luangkan masa bercerita, bermain, mendengar mereka punya keluhan ataupun cerita daripada mereka. Sentiasa layan cerita anak-anak lah begitu. Biasa berkomunikasi. Ya. Selalu kita bawa mereka jalan ataupun melakukan rekreasi. Sebagai seorang bapak, apakah harapan kamu terhadap anak-anak kamu? Jadi saya percaya semua bapak menginginkan kejayaan anak-anaknya. Bagi kamu sendiri, apa harapan kamu terhadap anak-anak kamu? Bagi saya sebagai bapak, harapan pertama saya adalah mereka supaya mereka dapat sekolah dengan bagus, belajar, mendapat pendidikan yang terbaik untuk masa depan mereka, dan untuk yang
Lebih lagi supaya mereka dapat berdikari sendiri, itu apabila mereka sudah dewasa lah. Itu memang setiap bapa mengharapkan anak-anak mereka percaya dalam kehidupan mereka lah. Harapan saya tuh anak-anak sehat, pendidikan bagus, sama ingat orang tua di masa akan datang. Memang sebagai ibu bapa harapan kita ialah melihat anak-anak kita membesar dengan baik, apapun yang mereka lakukan, mereka dapat lakukan dengan terbaiklah dalam kehidupan mereka, terutama dalam mulai daripada persekolahan mereka, alam pekerjaan mereka, sehingga ke alam rumah tangga mereka. Perkara yang ingin kita lihat ialah mereka dapat hidup dengan dengan baiklah pada masa akan datang. Itu satu harapan yang terbesar bagi saya sebagai seorang bapak. Terima kasih untuk semua bapak-bapak yang mengikuti temu Rama pada hari ini. Jadi kami mengucapkan selamat Hari Bapak, dan kamu adalah mewakili bapak-bapak yang ada di gereja Good Samaritan. Jadi kita berharap agar sebagai bapak kamu boleh membimbing anak-anak kamu bertumbuh dalam pendidikan mereka di dunia maupun pendidikan secara rohani, supaya anak-anak bukan hanya berjaya di dunia ini tetapi juga berjaya pada masa akan datang. Mereka menjadi anak yang kenal Tuhan dan masih Tuhan. Dan kami mendoakan agar kamu sebagai bapak-bapak, bahkan bapak-bapak yang lain dalam gereja Good Samaritan akan diberkati oleh Tuhan bersama dengan istri dan anak masing-masing. Jadi oleh sebab itu kami ucapkan terima kasih untuk kesempatan yang Anda berikan bersama-sama dalam temu Rama pada hari ini. Selamat Hari Bapak. Jadi demikianlah temu Rama beberapa orang bapak yang mewakili gereja Good Samaritan. Jadi sebenarnya gereja juga ada menyediakan hadiah untuk semua bapak di gereja Good Samaritan. Hanya kita tidak boleh memberikan itu pada masa sekarang karena kita masih tidak diizinkan untuk beribadah lebih daripada 12 orang. Jadi kita akan menunggu masa yang akan datang apabila ibadah secara fisikal itu diizinkan, maka semua bapak akan menerima hadiah ini. Jadi hadiah ini akan disimpan untuk bapak-bapak. Dan untuk pengumuman yang saya mau ketengahkan di sini, kita melihat dalam e-bulletin Anda, untuk Anda yang mau memberikan persembahan dan persepuluhan. Memang pada masa sekarang kita tidak dapat melakukannya, tapi sebenarnya Anda boleh melakukan memberikan persembahan dan persepuluhan Anda itu melalui talian bank, atau Anda pergi ke ATM, mesin ATM untuk memasukkan deposit secara tunai maupun secara cek. Jadi kalau Anda sudah melakukannya, sila ambil gambar dan kirim salinannya kepada saudari Christina ataupun saudari Stella. Jadi semua nomor mereka ini ada dalam e-bulletin Anda. Jadi untuk pengumuman yang lain sila perhatikan sendiri. Jadi masa ini adalah masa bagi kita untuk berdoa syafaat. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur karena hari ini kami menyambut Hari Bapa. Kami mau berdoa untuk semua bapak di gereja Good Samaritan ini. Kami bersyukur karena mereka sudah mengorbankan diri, masa, dan hidup berdedikasi untuk keluarga masing-masing. Kami terus berdoa meskipun mereka mengalami cabaran dalam hidup, terutamanya pada masa pandemik ini, karena Tuhan memberi hikmat bijaksana, bahkan Tuhan memberikan penghiburan dan pengharapan yang ada dalam Tuhan, supaya mereka terus dapat bekerja dan dapat menyara keluarga masing-masing. Kami juga berdoa supaya mereka memberi teladan yang baik terhadap keluarga, khususnya kepada anak-anak, supaya melalui teladan mereka, anak-anak akan belajar menjadi anak-anak yang baik
Bahkan kami berdoa supaya Bapak dan Ibu bukan hanya menekankan pendidikan secara jasmani atau duniawi, tetapi juga menerapkan nilai-nilai rohani dalam kehidupan anak-anak, supaya anak-anak boleh bertumbuh dalam iman kepercayaan kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu kepada semua bapak-bapak. Kami terus berdoa supaya Tuhan terus-menerus memberkati mereka. Kami mau berdoa juga untuk gereja-Mu. Kami berdoa untuk semua jemaat, meskipun tidak dapat mengikuti, menghadiri kebaktian secara fisikal. Kami terus berdoa supaya Tuhan memberikan kami kepercayaan yang ada dalam Tuhan, supaya kami tetap mengalami berkat Tuhan dalam hidup kami. Semada kami, dimanapun kami berada, kami akan mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami masing-masing. Kami juga tidak lupa berdoa untuk prinsipal Evelyn dan guru-guru di Tadika, supaya Tuhan memberi mereka hikmat bijaksana dan dedikasi untuk mengajar para murid, dan juga berhikmat untuk ibu bapa murid. Untuk diocese kami berdoa supaya Tuhan memberikan perlindungan dan penyediaan yang cukup untuk semua gereja dalam diocese. Kami juga berdoa supaya Tuhan memberi perlindungan agar penyebaran jangkitan COVID di gereja-gereja pedalaman dapat dicegah. Kami juga berdoa untuk Sabah, khususnya untuk perpaduan dan keharmonian dalam kalangan masyarakat. Walaupun kami terdiri daripada pelbagai bangsa, agama, dan budaya, tetapi kami berdoa Tuhan satukan kami supaya kami boleh hidup bersama-sama. Kami boleh memelihara keharmonian dalam negara kami. Dan kami mau menentang usaha para anasir yang coba memecah belahkan atau menimbulkan perselisihan faham dalam rakyat, supaya segala usaha ini dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk negara kami, khususnya untuk para pemimpin politik, baik daripada kerajaan maupun para pembangkang, supaya pada masa sekarang ini mereka boleh bersatu untuk memulihkan krisis pandemik dan juga ekonomi dalam negara kami. Tuhan, dengarlah doa kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini sehingga diberinya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di surga, dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman, dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah, serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia bersama-sama. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, pencipta kami dan hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Saya menjemput Anda berdiri bersama-sama. Sekarang kerana kita telah diberdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian, kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Biarlah damai sejahtera Tuhan selalu beserta dengan kamu. Dan beserta kamu juga. Mari kita bersalaman di antara satu sama lain dengan damai sejahtera. Damai.
Saudara-saudara, angkatlah hatimu. Kami mengangkatnya kepada Tuhan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Adalah patut beri syukur dan pujian kepada Dia. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita selalunya dan di mana-mana saja mengucap syukur dan pujian. Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan sekarang kami bersyukur sebab Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu sama dengan kemuliaan anak-Mu dan Roh Kudus, 3 oknum sama keagungan dan terbagi kemuliaannya bagi Tuhan dan Allah yang tunggal, yang disembah dan dipuji selama-lamanya. Sebab itu kami turut memuji Engkau dengan sama suara-suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum surga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan, surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Menjemaah duduk bersama-sama. Mari kita siapkan hati untuk jamuan kudus. Semua kemuliaan kepadamu, Bapa kami yang di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu, Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ, Dia telah membuat perdamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali saja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya yang melalui kuasa Roh Kudus, kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, ambil dan makan, inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan aku. Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan, serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, ini adalah darahku, darah perjanjian baru, yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku. Sama-sama kita mengisytiharkan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bahagian dalam tubuh Kristus. Walaupun kita ramai, kita adalah satu tubuh karena kita mendapat bahagian dari satu roti. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Marilah kita bersukacita dan memuliakan Allah. Kurnia Allah adalah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Dalam tubuh dan darah Tuhan Yesus memelihara kamu dalam kehidupan kekal.
Mari kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur. Allah kekal, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberi kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Saya mencoba anda berdiri bersama-sama. Mari kita terima berkat daripada Allah. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, pergilah dengan damai sejahtera dan melayanilah Tuhan. Sama-sama kita katakan, dalam nama Kristus, amin. Gereja Tuhan sekarang
ibadah kita sudah berakhir. Kiranya Tuhan memberkati kita dan berjumpa lagi pada minggu hadapan.